Salam, selamat sore rekan-rekan pemuda yang saya cintai dan dikasihi Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Kita menyanyi dari PKJ 13 bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan diri kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah pemuda. Engkau berkati, Engkau lindungi agar ibadah pemuda saat ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Mazmur 104 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup.
Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasih, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sukacita di hari ini. Pada sore hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami, Tuhan berikan waktu untuk kami dapat mendengar renungan firman Tuhan pada ibadah gerakan pemuda pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini boleh terpati dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan, juga boleh Kau urapi, agar Kau mampukan untuk hamba-Mu dapat mengatakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan pemuda, kami undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Sima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Serah,
dan anak orang ini ialah Yetrai. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kami persilakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kalau tadi kita sudah boleh membaca ataupun kita juga mendengarkan dari renungan kita pada sore hari ini yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Dan dalam Sabda Bina Pemuda diberikan dengan satu judul, yaitu keturunan yang dipakai Allah. Keturunan yang dipakai Allah sesuai dengan Sabda Bina Pemuda. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pernah mendengar kisah tentang seorang wanita atau perempuan yang bernama Deborah, di mana Deborah ini adalah seorang nabi sekaligus satu-satunya hakim perempuan yang ada di Israel. Karena sebelumnya ada 3 hakim laki-laki, yaitu Otniel dan juga Ehud dan juga Samgar. Deborah memimpin orang Israel bersama dengan Barak dengan kepercayaan diri yang begitu besar dari Allah untuk menghadapi pertempuran melawan bangsa Kanaan. Dan Deborah memikul tanggung jawab sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan dalam kepemimpinannya ini, Deborah selalu mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ia melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab yang disertai dengan iman percaya kepada Tuhan. Inilah salah satu dari sekian banyak wanita yang dipilih oleh Allah dan dipakai oleh Allah sendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang berperan untuk menyampaikan perintah dan kehendak Tuhan kepada Barak dan bangsa Israel. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini serupa dengan perikop bacaan kita pada sore hari ini, di mana Allah memakai keturunan suku Lewi untuk melayaninya, dan suku Lewi mendapat hak istimewa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dalam peribadatan. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kitab dari 1 dan 2 Tawarik ini, di mana sebagian besar dari kitab Tawarik ini berisi tentang kejadian-kejadian yang telah diceritakan dalam kitab Samuel dan juga kitab Raja-Raja. Dan kitab 1 Tawarik 1 dan 2 ini terbagi menjadi 4 bagian, yang mana pada bagian yang pertama dimulai dengan menguraikan tentang silsilah para imam dan orang-orang awam Yahudi yang sebagian besar berisi daftar dan garis keturunan dari Raja Daud dan suku Lewi. Itu di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-10. Dan silsilah ini bukan sekedar hanya sebuah daftar nama, melainkan juga menunjukkan daftar orang-orang pilihan Allah. Pada bagian yang kedua, menjelaskan mengenai sejarah pemerintahan Raja Daud di dalam 1 Tawarik pasal 11 sampai dengan pasalnya yang ke-29. Dan pada bagian yang ketiga yang terdapat dalam permulaan di dalam 2 Tawarik, yaitu pasal pertama sampai dengan pasalnya yang ke-9, mengenai sejarah pemerintahan Raja Salomo yang menggantikan Daud. Dan bagian yang keempat
pada 2 Tawarik pasalnya yang ke-10 sampai dengan pasalnya yang ke-36 mau menjelaskan tentang sejarah raja-raja Yehuda sampai ke pembuangan di Babel dan ditutup dengan dekret Raja Kores yang mengizinkan orang-orang buangan kembali ke tanah air masing-masing. Nah, pada kitab 1 Tawarik dituliskan juga setelah kembalinya bangsa Israel dari pengasingan sebagai panduan untuk tata cara menyembah Allah, dan sejarah yang tertulis di kitab ini terfokus pada kerajaan selatan, yakni suku Yudea, suku Benyamin, dan suku Lewi sendiri. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkhusus pada perikop bacaan kita yang terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, yang hanya 2 ayat, merupakan masuk di dalam satu bagian pertama yang mengenai daftar silsilah suku Lewi. Dalam ayat ini, di dalam ayatnya yang ke-20, kalau kita mau membaca dalam perikop bacaan kita tadi, dikatakan daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Sima. Gerson ini ialah anak sulung dari Lewi, di mana Lewi mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Nah, keturunan dari Gerson ini bisa disebut Wak, yang mana artinya kalau dalam kamus bahasa KKB itu kamus bahasa Indonesia ialah golongan, keluarga, atau suku bangsa. Sehingga bisa dibayangkan bahwa suku ini, yaitu suku Lewi ini sangat besar jumlahnya, dan puak Gerson ini terdiri dari kaum Libni dan juga kaum Simei. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suku Lewi ini adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dan memimpin umat dalam peribadatan. Suku Lewi harus mengatur serta melaksanakan segala pekerjaan yang menyangkut kegiatan peribadatan, baik yang ada di kemah suci ataupun yang ada di bait Allah. Pelayanan di bait suci tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dikerjakan oleh suku Lewi menurut pembagian tugas yang telah ditetapkan. Ada yang bertugas untuk menjadi penyanyi, ataupun ada yang bertugas untuk mengurusi perlengkapan bait Allah, dan ada juga yang bertugas menyelenggarakan peribadatan. Tugas yang paling agung ialah tugas membakar korban di atas mezbah, dan di atas mezbah pembakaran itu pun pembakaran ukupan yang hanya oleh dilakukan atau dilaksanakan oleh para imam keturunan dari Harun. Pengaturan yang dilakukan Tuhan terhadap suku Lewi ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya mengkhususkan suku Lewi ini untuk melayani Dia, tetapi juga Tuhan akan memelihara kehidupan mereka dengan menyediakan segala kebutuhan mereka, baik itu tempat tinggal maupun makanan dan lain sebagainya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, setiap nama yang disebutkan di dalam 2 ayat tersebut memiliki andil dalam setiap pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka. Masing-masing dalam tugasnya dan saling bekerja sama agar terpelihara seluruh yang detail, yang baik di dalam bait Allah. Mereka bukan saja bekerja sama dengan kelompok sendiri, melainkan juga dengan yang lain sebagai satu kesatuan. Begitu juga di dalam kehidupan kita berjemaat, khususnya yang saat ini kita berada di GPIB, Jemaat di Pelangi Kasih di Lawang. Tentunya kita bisa melihat
bagaimana rekan-rekan pemuda banyak sekali yang mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di gereja. Mungkin ada yang menjadi bagian dari kantoria, ataupun bahkan mereka yang organis, ataupun juga di multimedia, ataupun bahkan di kameramen. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau kita mau melihat, ada juga rekan-rekan pemuda yang mengambil bagian atau menjadi pengurus dan kakak layan di dalam pelayanan kategorial. Dan setiap kita dibagi dalam berbagai bidang pelayanan dan telah mendapat tugas masing-masing. Ketika kita fokus pada organis, ya tentunya kita belajar bagaimana kita melantunkan alunan musik itu dengan baik, dengan benar. Nah, ketika kita menjadi bagian di dalam kantoria, memuji Tuhan, tentunya kita juga belajar bagaimana kita belajar tentang not ataupun lagu-lagu yang ada di kidung jemaat, ataupun juga mungkin bagi rekan-rekan yang ada di multimedia ataupun yang kameramen, tentunya mereka semuanya itu mempunyai talenta, mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Dan itu pun sudah dibagikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan mereka yang belum mengambil bagian ataupun tidak ada waktu, atau ya mungkin bisa dikatakan nggak maulah untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di gereja. Namun semuanya itu kita kembalikan dalam diri kita masing-masing dan tentunya tidak bisa kita paksakan. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini hendak mau mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dalam karya pelayanannya. Meskipun kita masih dianggap ya mungkin masih barulah atau mungkin masih belia, meskipun masih dianggap terlalu muda untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Tapi jika Tuhan yang pilih dan Tuhan yang pakai, apa mau dikata? Sama seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam kalimat ini jelas bahwa Tuhan sendirilah yang telah memiliki kita menjadi anaknya dan bukan sebaliknya. Bukan tanpa maksud jika Tuhan memilih kita, Ia memilih tujuan yang indah dalam kehidupan kita, yakni agar kita menghasilkan buah yang artinya hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita, hidup kita berguna bagi orang lain, karena ketika Tuhan mengutus kita untuk berbuah, maka Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan setiap kehendak-Nya. Jadi rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, yang hidupnya mau dipakai Tuhan, maka kita tetap berusaha untuk memiliki satu kerinduan untuk melayani Tuhan dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan pada akhirnya nanti dengan cara yang tidak terduga Tuhan akan mengubah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah dalam sepanjang hidup kita bersedia dan kita siap untuk mau dipakai Tuhan. Dan marilah sebagai keluarga besar Gerakan Pemuda GPIB di Jemaat Pelangi Kasih Lawang, kita mewujudkan karya kasih Allah dalam setiap gerak pelayanan persekutuan. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk senantiasa
melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 364. Baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita satu dalam satu rangkaian doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami ya Tuhan senantiasa kami sampaikan padamu, di mana kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari. Pada sore hari yang indah ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberikan kami waktu, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hadir bersama-sama, mendengar dan mendalami kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan pada sore hari ini. Biar Tuhan boleh memakai kami sebagai pemuda dan pemudi untuk boleh mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan kami yang ada di jemaat kami ini ya Tuhan. Namun ketika kami belum sanggup ataupun kami belum punya waktu, tapi kami yakin percaya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kami waktu dan kesempatan agar kami dapat mengambil bagian di dalam pelayanan kami di gereja. Terima kasih Tuhan untuk sukacita di dalam kehidupan kami yang boleh kami terima sampai dengan pada detik ini. Dalam satu rangkaian syafaat ini ya Tuhan, kami akan berdoa satu demi satu, doa-doa kami akan panjatkan kepadamu. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang kehidupan kami sampai dengan detik ini. Sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya doa yang kami panjatkan kepadamu pada sore hari ini tidak terhalang olehnya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini dalam satu rangkaian syafaat kami mau berdoa bagi rekan-rekan pemuda yang saat ini mereka sedang bersekolah, ataupun mereka yang sedang berkuliah, ataupun mereka yang saat ini sedang bekerja. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Kau sertai kehidupan rekan-rekan pemuda, pemudi, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam perkuliahan ataupun sekolah mereka. Kau lindungi mereka ya Tuhan, Kau jauhkan mereka semua anak-anak kami dari segala macam mara bahaya yang ada. Kau berkati mereka supaya mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik di tengah kehidupan mereka ketika mereka berada di sekolah ataupun mereka ada di kampus, bahkan pekerjaan, bahkan di tengah-tengah lingkungan mereka bermasyarakat. Kau berkati mereka ya Tuhan, anak-anak kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah mereka semua dari segala macam mara bahaya yang ada. Kami tahu Tuhan, masa muda adalah masa yang paling indah. Tapi kami yakin percaya juga Tuhan, Kau selalu menyertai kehidupan mereka dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang negatif. Dan selalu mendekatkan diri kepada mereka untuk mereka dapat mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Kau sibukkan mereka semua ya Tuhan dengan tugas dan pekerjaan yang ada, semuanya itu daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami ini, baik yang bersekolah ataupun yang kuliah dan dalam pekerjaannya, Tuhan lindungi mereka. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mulai berdoa bagi orang tua kami. Kau juga lindungi mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik bagi orang tua kami semua. Kau berikan berkat yang Tuhan sediakan bagi orang tua kami semua. Kau jauhkan orang tua kami semua juga Tuhan dari segala macam mara bahaya yang ada. Kami juga boleh berdoa Tuhan bagi teman-teman dan juga rekan-rekan gerakan pemuda dimanapun mereka saat ini berada. Ketika mereka masih dalam masuk pergumulan, mereka menghadapi kesakitan, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjaga kehidupan mereka, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika mereka menghadapi pergumulan, juga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami serahkan semua kehidupan saudara-saudara dan rekan-rekan kami gerakan pemuda GBIB Jemaat Pelangi Kasih Lawang ini hanya dalam tangan pengasihan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa bagi setiap program gerakan pemuda yang sebentar lagi masuk di dalam PKA dan penyusunan program. Kiranya program-program yang akan disampaikan nanti, biar semuanya itu boleh terlaksana, bukan karena kami, tapi semua itu kehendak Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah setiap kami di dalam penyusunan program. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas sukacita bagi kehidupan kami, di dalam kehidupan kami anak-anakku. Seluruh sembahyang kami ini Tuhan yang jauh depan sempurna, biar Tuhan sendiri yang ada boleh menyempurnakan doa kami ini. Dialah Bapa, sembahyang kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengambil orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama.
yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 79, bait pertama dan ketiga beribadahnya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam amanat pengutusan. Mari kita mau dan ikut serta memberi diri dalam bagian pelayanan baik yang ada di gereja ataupun di mana kita berada demi kemuliaan namanya. Kita sambut amanah pengutusan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 364 baitnya yang keempat. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.